Banyak orang di luar sana yang ketika dihajar oleh kerasnya dunia lantas mereka goyah lalu menyerah. Bahkan ada dari mereka yang karena sudah tidak sanggup bertahan kemudian lantas mengakhiri hidup. Bayangkan seandainya kamu yang berada pada posisi seperti mereka. Bayangkan saat ini kamu sedang jatuh terpuruk dan mentalmu hancur. Kira-kira apa yang sebaiknya kamu lakukan ketika mental dan kepercayaan dirimu berantakan setelah diterpa problem dunia yang pahit? Kegagalan dalam hubungan, karir, bisnis, dan beragam urusan dunia. Atau masalah finansial yang tak kunjung kelar, atau soal impian yang terkubur dalam. Realita memang seringkali kejam dan sadis, namun kita harus tetap tegar menghadapinya. Di sini kita akan mengupas tentang bagaimana cara dalam menjaga ketahanan mental saat menghadapi dunia yang keras dan pahit. Di sini kita belajar bersama bagaimana caranya untuk tetap eksis di tengah perubahan zaman ekstrim, bertahan dari ujian dan beragam tantangan agar kita bisa selamat dan mencapai eudaimonia seperti yang diharapkan bersama. Kenali dan kendali. Poin pertama dalam bahasan kali ini adalah tentang pengenalan dan pengendalian. Mengenali apa akar masalah dan akibat, serta belajar dalam mengendalikan apa yang bisa dikendalikan. Kenali dunia dengan pemikiran terbuka, objektif, dan gunakan rasionalitas secara tepat. Kenali apa penyebab kenapa kita pada akhirnya dihantam problem, sehingga mengakibatkan diri kita berada di ambang kejatuhan. Dan kenali rasa apa muncul dari dalam diri sebagai tanda atau respon bahwa sepertinya ada yang tidak beres. Emosi merupakan sesuatu yang muncul dari dalam diri. Sadarilah bahwa itu adalah respon terhadap apa yang kamu alami. Meskipun terkadang emosi yang berlebihan itu kerap menguasaimu, sehingga kamu lepas kendali. Namun bukan solusi tepat kalau kamu bermaksud melawannya dan berupaya melenyapkannya saat itu juga. Kamu tidak perlu membenci dan melawan emosi yang muncul, tapi terimalah dan bahkan ajaklah ia bersahabat. Sebab jika kamu memaksakan diri melawannya, kamu tidak akan bisa. Misalnya ketika kamu ditimpa kegagalan total yang akhirnya membuatmu sangat kecewa dan sedih. Psikismu drop parah, dan kamu bahkan sulit menegakkan tubuhmu sendiri. Langit seakan menginjak pundakmu, dan seakan bumi mengubur kakimu. Maka di sini kamu wajib untuk mengenali sumber masalah dan akibat yang ditimbulkan, tentang kegagalanmu, tentang penyebabnya, dan tentang emosi yang amat menyiksa diri dan mengakibatkan stres. Sadari sepenuhnya dengan teknik self-awareness tentang apa saja yang membuat mentalmu sampai hancur seperti ini. Setelah kamu benar-benar mengenalinya, barulah setelah itu kamu harus mengendalikannya. Kesedihan yang bersemayam dalam jiwamu jika dibiarkan berlarut-larut, maka bakal semakin menyiksa diri bahkan bisa membawa depresi. Jadi jangan biarkan energi negatif tersebut terus bersemayam dan semakin mengobrak-abrik hidupmu. Banyak orang yang menyerah bukan karena mereka bodoh dan lemah, tetapi ini soal pengendalian diri. Percayalah bahwa emosi negatif yang menyerang itu bisa kamu kendalikan. Yakinlah bahwa kamu mampu mengelola emosi tersebut karena kamu punya kuasa penuh atas dirimu sendiri. Gunakan logika dengan benar dan pahami dampak buruk seandainya kamu tetap terjebak dalam perasaan yang menyiksa. Perhitungkan konsekuensi dan risiko apabila kamu tidak mau melepaskan diri dari kurungan yang kamu buat sendiri. Tenangkan dirimu. Jangan sampai energi negatif terus menguasai. Plato mengajarkan bahwa akal adalah pemimpin, dan dengan itu kamu mesti bisa menaklukkan emosi di dalam dada. Dan Marcus Aurelius berkata bahwa hidup kita tergantung dari kualitas pikiran kita. Jadi cara ampuh dalam mengendalikan emosi adalah melalui kekuatan pikiran. Atau misalnya ketika kamu berada dalam situasi yang membuat amarahmu terpancing, di jalan tiba-tiba mobilmu ditabrak dari belakang secara tidak sengaja. Jika kamu tidak mampu mengendalikan emosi yang muncul, pasti kamu marah-marah dan langsung buat perhitungan pada orang itu. Tapi jika kamu mampu tenang, sabar, meredam emosi dengan cara tidak bicara dengan nada tinggi, tidak berekspresi menyeramkan, tidak mengepalkan tangan, dan berusaha bicara dengan kepala dingin, maka pasti masalah bisa selesai secara baik-baik. Kamu bisa berbicara secara bijaksana dan meminta tanggung jawab pada orang itu, tanpa perlu mengekspresikan amarah yang sebenarnya sudah menggumpal di dada. Kualitas dirimu bukan terlihat dari sekedar ketika kamu mengenakan pakaian rapi, membawa mobil mewah, dan tampak berwibawa. Itu saja tidak cukup. Akan tetapi kualitas dirimu akan terlihat ketika kamu dihadapkan pada masalah berat dan pelik. Karaktermu seperti apa akan terlihat jelas pada saat mentalmu diuji. Apakah kamu buru-buru bersikap keras, frontal, marah-marah, dan gampang terbawa suasana? Atau sebaliknya, kamu tetap tenang, sabar, mampu mengendalikan diri dan mengatasi masalah secara bijaksana? Semua akan terlihat saat itu juga.
Jadi daripada kamu terpancing emosi dan menjadi orang yang mudah marah, maka lebih baik kamu lebih bijak dalam merespons dan bersikap. Hal ini juga berlaku ketika kamu dilanda kepahitan hidup berupa kegagalan dan keterpurukan. Jika kamu tetap kuat dan tidak menyerah, artinya kamu mampu mengenali dan juga mengendalikan emosi. Ubah ancaman menjadi tantangan. Ketika kita bertemu pada persimpangan jalan dan bingung mau ke kiri atau ke kanan, maka biasanya kita bakal dilanda rasa kecemasan dan ketakutan. Ada bisikan dan godaan yang berseliweran di dalam kepala. Di salah satu bagian pada otak ada yang namanya amigdala, yang berperan guna mendeteksi ancaman yang masuk. Hanya saja amigdala tidak mampu membedakan antara ancaman yang menakutkan dengan sebuah tantangan yang bisa membuatmu bertumbuh. Jadi di sini kamu harus bijak saat dihadapkan pada sesuatu yang membuatmu cukup bimbang dan takut sekaligus. Kamu ragu untuk melangkah dikarenakan ada rasa takut di dalam dirimu. Kamu merasa ada ancaman yang mengerikan seandainya kamu melangkahkan kaki dan menentukan pilihan. Ini seringkali bukan karena kamu cermat dalam menilai suatu risiko, tetapi itu justru cuma menjadi momok yang menakut-nakutimu, sehingga kamu tidak punya keberanian untuk melangkah. Bayangkan di jalan yang kiri ada tembok tinggi yang menghalangi, dan di jalan kanan ada lubang besar membentang. Karena itu kamu terpaksa berpikir cukup panjang, dan merenungi beragam konsekuensi yang nanti kamu hadapi. Ancaman seperti jatuh, terluka, dan semacamnya. Perlu kita pahami bersama bahwa tidak ada orang yang mental dan skillnya meningkat kalau tidak menghadapi ujian dan rintangan apapun. Misalnya seorang atlet dunia A tidak akan menjadi hebat kalau tidak punya kompetitor sehebat atlet B. Melihat rival yang tangguh, akhirnya atlet A tersebut terus berlatih dan memikirkan strategi untuk memenangkan pertandingan. Semakin besar rintangan yang dihadapi, maka semakin besar pula peluangmu untuk terus bertumbuh lebih baik. Atau seorang mahasiswa yang bercita-cita mau menjadi seorang ilmuwan besar, ilmu dan mentalnya tidak bakal teruji seandainya dia tidak melewati banyak proses berat ketika belajar di kelas. Orang tidak mungkin tahu bahwa dia pintar jika dia tidak melewati proses ujian berat untuk menjadi seorang ilmuwan besar. Salahnya kita dalam melihat sesuatu berdasarkan sudut pandang yang keliru. Tembok dan lubang besar di depan sana sebenarnya cuma sarana dalam menguji mental dan kemampuan kita. Jika kamu memilih berbalik badan lalu mundur, artinya mental dan kemampuanmu tidak akan pernah teruji, dan kamu tidak akan tahu seberapa kuatnya dirimu. Kita kadang salah persepsi dengan menganggap bahwa ujian di depan sana adalah sebuah ancaman besar yang menakutkan, sehingga kita kerap tidak mau melangkah sama sekali. Kita berpikir ujian itu hanya akan menyulitkan diri kita semata. Padahal sejatinya hal demikian tidaklah membawa dampak kecuali kebaikan pada kita. Maka di sini kumpulkanlah keberanian di dalam diri. Buanglah prasangka dan abaikan bisikan yang menyesaki kepala. Pikirkan baik-baik bahwa ujian di depan sana bukanlah ancaman menakutkan yang bakal menjatuhkanmu. Tetapi konversikanlah apa yang kamu sebut ancaman itu sebagai sebuah tantangan yang nanti bisa membuatmu bertumbuh dan jauh lebih baik. Sejatinya dua pilihan itu berat, kiri atau ke kanan. Tapi tidak ada pilihan kecuali memang harus melangkah ke depan. Percayalah bahwa satu dari keduanya bukanlah ancaman menakutkan, melainkan tantangan yang dengan setelah ini kamu akan jauh lebih baik lagi. Seorang petarung UFC tidak akan tahu seberapa kuat mentalnya dalam bertarung jika dia tidak menghadapi lawan terberat. Seandainya dia cuma menghabiskan waktu berminggu-minggu latihan di gym tanpa mau berhadapan dengan lawan kuat, maka dia tidak akan pernah tahu seberapa hebat kemampuan dirinya. Jadi karena itulah dia harus bertemu lawan sepadan dan mungkin lebih hebat darinya untuk menguji setebal apa mentalnya dan sehebat apa kemampuannya. Petarung sejati tidak mungkin pernah melihat lawan atau rival sebagai ancaman menakutkan. Sebaliknya, mereka melihat lawan sebagai tantangan untuk terus bertumbuh agar mental dan kemampuan mereka lebih meningkat lagi. Keberanian dan karakter itu terbentuk dari proses panjang, bukan sekedar belajar teori dan latihan semata. Faktanya mereka maju dan terus bertarung. Maka dari itu, seperti itulah layaknya dirimu dalam bersikap dan menentukan langkah. Tidak ada ancaman, tetapi yang ada hanyalah tantangan. Jadi tidak ada pilihan untukmu selain menghadapinya dengan tegar dan penuh semangat. Kamu bisa memanjatnya dengan tanganmu, atau kamu bisa melompatinya dengan kakimu. Latih ketahanan. Orang yang kuat bukanlah mereka yang cuma berdiam diri tanpa menerima hantaman apapun. Tetapi orang yang kuat adalah mereka yang justru kerap mendapatkan tekanan sepanjang hidupnya.
Maka disinilah kita mesti disiplin dalam melatih ketahanan diri. Karena ini bukan cuma teori semata, jadi memang seharusnya dipraktikkan dengan penuh kesungguhan. Menariknya, kadangkala cukup banyak orang di luar sana yang lantas menjadi lemah lantaran ucapan semata. Mereka drop usai mendapatkan kritikan tajam yang meskipun itu kritik membangun. Apalagi kalau mereka menerima ejekan dan tawa. Gampang sekali tertunduk lemas layaknya tisu kena air. Diremehkan sedikit saja langsung patah semangat, ditertawakan sedikit saja langsung menyerah. Dijek sedikit saja, tiba-tiba langsung menyerah. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak kuat mental, atau dalam keadaan di mana proses yang dijalani ada hambatan, atau target yang diinginkan rupanya tidak tercapai, atau iri saat melihat orang lain sudah lebih maju duluan, kemudian dengan itu langsung malas melanjutkan proyek. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak kuat mental, maka dari itu harus ada upaya dari kita untuk menghadapinya. Misalnya ketika ada orang yang meremehkan usaha dan kerja keras kita, maka jangan jadikan itu sebagai penghalang yang bakal membuat kita jatuh, tetapi jadikan itu sebagai senjata, agar kita jauh lebih keras dan semangat lagi. Omongan mereka kadang pedas dan menyakitkan. Namun bukan berarti lantas kita jadi drop. Bisa jadi mereka cuma dengki melihat upaya keras kita. Mungkin mereka tidak mau melihat kita sukses dan berada di atas. Jadi daripada mendengarkan omong kosong mereka yang tidak ada guna sama sekali, jadi lebih baik tetap bekerja, dan fokus pada hasil yang nanti diraih. Dan bayangkan saat kamu melewati proses yang terjal ini, lantas kerap bertemu tantangan besar yang menguji mental. Di sini kamu harus tahan dan kuat. Ingatlah bahwa tantangan dan ujian yang kamu hadapi itu sebenarnya cara agar kamu jauh lebih berkembang dan baik lagi. Coba bayangkan bagaimana pondasi bangunan tinggi dibuat. Mereka menggali tanah sangat dalam, mencari struktur tanah terkuat, kemudian menghantamnya dengan alat berat. Tujuannya adalah agar pondasi yang nanti dibangun itu sangat kuat untuk menopang bangunan yang berdiri, sama seperti dirimu. Untuk memiliki kekuatan mental dan ketangguhan diri, kamu perlu dihantam masalah dan ujian. Semakin banyak hal yang kamu lalui, maka semakin terasa mentalmu. Tahan kritikan, tahan ejekan, dan tahan saat melewati setiap proses yang berat dan terjal. Maka dengan begitu mentalmu akan semakin kuat. Namun penyebab kita jadi sosok yang lemah mental bukan cuma dari luar semata, tetapi justru kadang masalah itu bersumber dari dalam diri kita sendiri. Kelola stres melalui pikiran positif. Sumber masalah terkadang berasal dari dalam diri kita sendiri. Misalnya pikiran negatif, prasangka, dugaan, asumsi, persepsi, dan emosi yang tak terkendali. Dalam suatu kasus seperti persimpangan jalan tadi, sebenarnya tembok yang kita hadapi cuma setinggi 2 meter. Tapi dalam kepala kita seakan-akan tembok itu tingginya 5 meter. Lantas muncul beragam prasangka dan perhitungan keliru, sehingga tidak ada yang kita pikirkan kecuali hal negatif saja. Kita menduga-duga bahwa bagaimana seandainya kita nanti jatuh. Kita berasumsi bahwa mungkin bisa jadi temboknya runtuh dan menimpa kita. Kita kerap salah dalam membangun persepsi saat memandang sesuatu. Alhasil muncullah energi negatif berupa emosi yang kerap menyiksa diri, seperti ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan semacamnya. Dan pada akhirnya kita tidak berani melangkah sama sekali. Di tengah kekecewaan dan putus asa itu menimbulkan stres. Pikiran dan emosi negatif yang melanda semakin memperparah kondisi jiwa dan fisik. Jika tidak mampu mengatasinya, maka kita bakal semakin terpendam dalam lumpur, yang sebenarnya kita buat sendiri melalui pikiran-pikiran dan prasangka. Ketika kita melihat jalan satunya yang dihalangi lobang, pikiran kita saat itu melayang. Padahal sebenarnya lobang itu cuma berdiameter 2 meter saja. Cukup satu kali lompatan maka masalah selesai. Hanya saja, kita terlalu banyak analisa memprediksi apa yang nanti terjadi dan sok matematis dalam mengukur bahaya. Pada akhirnya kita tidak berani melangkah dikarenakan dihantui beragam dugaan dan asumsi. Muncul ketakutan dan kecemasan yang semakin membuat mental kita jatuh. Kemudian tidak ada yang bisa dilakukan kecuali berdiam diri atau malah berbalik badan. Jadi solusinya adalah kita sebaiknya bijak dalam mengelola pikiran dan emosi yang seringkali mengacaukan rencana dan proses. Gunakan logika dengan benar dan tepat. Dan untuk emosi yang muncul, itu bukan untuk dimusuhi ataupun dilenyapkan seketika itu juga, melainkan emosi tersebut semestinya dikelola dengan baik. Tenangkan dirimu dan kuasai dirimu sepenuhnya. Dan jikalau stres sudah melanda, artinya kamu juga punya peran besar di sini. Stres yang ditimbulkan dari pikiran dan emosi dalam diri sebaiknya diatasi. Stres merupakan hal normal yang bisa menimpa siapa saja.
Akan tetapi, orang sabar dan cerdas mampu mengelola stres sehingga mereka tidak terjebak ataupun menyerah. Plato mengajarkan bahwa untuk mencapai eudaimonia, kamu harus mampu menggunakan akal semaksimal mungkin dalam menaklukkan apa yang ada di bawahnya, termasuk emosi yang bisa menimbulkan stres. Gunakan logika seoptimal mungkin, cari solusi terbaik, kuasai diri, kalahkan ketakutan yang menyerang, maka dengan begitu kamu bakal menjadi pemenang. Psikologi mengajarkan tentang teknik cognitive restructuring untuk mengubah pola pikir destruktif. Misalnya dari kalimat "aku tidak mungkin berhasil" menjadi kalimat "aku pasti mampu melakukannya". Atau "aku orang yang lemah" menjadi kalimat "aku adalah orang yang kuat dan pasti akan sukses". Daripada mengisi otakmu dengan pikiran negatif yang bisa menimbulkan stres, maka sebaiknya mengisinya dengan afirmasi positif dan kalimat baik. Belajar dari kegagalan. Poin kelima dan terakhir dalam bahasan kita kali ini adalah tentang belajar dari kegagalan. Coba tanyakan pada diri kita, siapa yang tidak pernah jatuh? Orang sukses mana yang tidak pernah mengalami kegagalan? Orang berhasil mana yang tidak pernah merasakan sakit dalam hidup? Jika kamu merupakan orang gagal dan merasa tidak pantas bermimpi, atau parahnya merasa tidak punya tempat di dunia ini, maka sejatinya kamu salah besar. Kamu mungkin jatuh dan terpuruk, tetapi bukan berarti kamu adalah pecundang yang tidak berhak bermimpi menjadi orang sukses. Kamu mungkin masih berada di bawah, namun bukan berarti kamu berhenti melangkah dan mengubur semua mimpimu. Percayalah bahwa mereka yang sudah berhasil duluan itu pernah berada pada kondisi seperti dirimu. Mereka yang sudah berada tinggi di atas pernah merasakan kondisi di bawah seperti yang kamu rasakan sekarang. Menariknya, kita kadang iri dengan pencapaian orang, tetapi kita tidak pernah iri dengan kerja keras orang. Kita cuma tahu bahwa mereka berhasil. Kita cuma melihat medali dan piala mereka. Kita cuma memandang wajah dan nama besar mereka. Tetapi anehnya, kita tidak pernah melihat apa yang ada di balik layar. Kita tidak mau tahu seperti apa usaha dan kerja keras mereka. Bisa jadi tantangan yang mereka hadapi lebih besar daripada kita. Bisa jadi sakit dan pahit yang mereka rasakan lebih besar dari kita. Kita saja yang tidak tahu. Kita cuma tahu apa yang tampak, tanpa perlu mencari tahu lebih dalam. Wahai sahabat bijak sekalian, kita yang saat ini masih dalam proses atau mungkin ada dari kita yang sedang berada dalam kejatuhan, cobalah untuk tidak berpikir bahwa kegagalan itu ada. Kita sebenarnya tidak gagal, kecuali kalau kita berhenti berusaha secara total dan benar-benar mengubur segala impian. Kecuali kalau kita diuji sedikit saja lalu menyerah. Nah, itu baru bisa dikatakan gagal. Namun kenyataannya waktu masih panjang, separuh jalan pun belum kita lalui, baru beberapa kali melewati tantangan yang menghadang. Apa layak dengan begitu kita langsung mengibarkan bendera putih? 1 kali jatuh, 2 kali jatuh, itu biasa. Apa kita pikir karya pertama Andrea Hirata adalah Laskar Pelangi? Tidak. Dia pernah gagal juga sebelumnya sebagai penulis. Apa kita pikir Messi langsung jadi pemain top di usia 18 tahun? Tidak. Dia melewati proses yang panjang dahulu. Apa kita pikir Thomas Alva Edison sekali percobaan langsung menemukan lampu pijar? Tidak. Dia mengalami banyak kegagalan terlebih dahulu. Jadi begitulah. Jangan lihat kejatuhan dan kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Sebaliknya, jadikan kegagalan sebagai pelajaran dan pijakan untuk langkah kita selanjutnya. Dan bahkan jadikan setiap kegagalan sebagai start awal dalam memulai. Jadikan kegagalan sebagai motivasi yang membuatmu jauh lebih bersemangat lagi. Demikianlah, ketika kita melihat ada orang yang kuat secara fisik, percayalah itu bukan bawaan lahir, melainkan otot yang terbentuk merupakan hasil dari asupan yang masuk ke dalam tubuh dan juga latihan keras. Artinya ada usaha yang dilakukan untuk mendapatkan kekuatan fisik, begitu pula mental. Untuk mendapatkan kekuatan mental agar tidak goyah dalam mengarungi hidup yang penuh persaingan dan ironi, maka perlu asupan dan juga latihan keras. Asupannya adalah dengan cara mengisi kepalamu dengan pikiran-pikiran positif dan afirmasi untuk mengelola emosi yang dapat mengakibatkan stres. Kuasai dirimu secara sadar melalui logika yang benar, dan singkirkan pengaruh-pengaruh negatif seperti dugaan, prasangka, dan bisikan yang dapat membawa dampak buruk pada kesehatan mentalmu, serta latihlah melalui ketahanan diri. Caranya tidak goyah saat mendengar kritikan negatif dan ujaran kebencian yang dapat membuat mentalmu drop. Dan hadapilah tantangan dengan semangat juang tinggi, sehingga mentalmu semakin teruji. Jadi fisik yang kuat memang dibutuhkan, tetapi jangan melupakan mental.
Sebab mental tangguh yang terbentuk dari kekuatan pikiran akan membantumu dalam meraih eudaimonia, tujuan akhir, kebahagiaan sejati.